Baik, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia. Nah, kalau jadi pertanyaannya adalah siapakah saya? Maksudnya siapakah kita sebagai manusia itu? Apa hakikat saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah penting kita jawab. Ya, kenapa? Karena jawaban ini juga akan menentukan ya, bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika kita salah memahami tentang ini, naudzubillah min dzalik gitu ya. Justru nanti kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga pada hari ini kita akan membahas tentang hakikatul insan. Hakikat kita sebagai manusia. Ya. Mungkin sebelumnya kalau kita berbicara tentang tentang manusia sebelum kita bahas tentang hakikat manusia, gitu ya. Bahwa kalau kita berbicara tentang manusia, manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Pertama unsur ruh, kedua unsur tanah. Kemudian dari situlah ada hati, ada akal, dan ada fisik. Ya. Dengan hati itu kita punya al-azmu, tekad yang kuat. Kemudian dengan fisik, dengan fisik kita bisa beraktivitas, dan dengan al-aqlu, dengan akal kita memiliki ilmu. Sehingga pantas kita nanti akan mendapatkan amanah yang begitu besar, yaitu khalifatullahi fil ardh, kita menjadi orang yang memakmurkan di muka bumi ini, dan kita juga termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, next ini mungkin ya, sebenarnya siapakah manusia itu? Makanya kalau kita berbicara tentang manusia, manusia itu adalah ada 5 sesungguhnya hakikat manusia ini. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhlukun. Ini harus kita pahami bersama-sama. Bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk. Ya. Kalau kita berbicara tentang makhluk, makhluk itu adalah apa? Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi, kalau kita berbicara tentang makhluk, makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang makhluk, makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Maksudnya adalah berarti ada kholik, ada penciptanya. Ini adalah harus kita akui bersama-sama. Bahwa kita manusia itu adalah sebagai makhluk pun. Sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, apakah kita mengetahui bahwa kita ini seperti ini? Kita mungkin tahu ya dulu ketika belajar ada yang disebut dengan teori Darwin. Ya, atau orang ateis yang mengatakan bahwa kita itu sebenarnya kebetulan saja tidak sengaja. Atau kita hidup dengan sendirinya. Tentu ini adalah keyakinan yang salah. Keyakinan yang tidak benar kita meyakini seperti ini. Bahwa kita ini sebagai makhluk, tentu kalau sebagai makhluk pasti ada yang menciptakannya. Ya. Jadi kalau kita sebagai makhluk, maka kita ada yang menciptakannya. Next, mungkin. Kenapa kalau kita sebagai makhluk ada yang menciptakannya? Ya. Kalau kita sadar bahwa kita ini makhluk, maka kita akan tunduk kepada yang menciptakan kita. Ya. Siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa lihat di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita tidak sadar, maka wajar. Ya. Maka wajar kita di dalam Al-Quran. Di dalam surat 47. Di dalam surat 45. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia sebagai makhluk. Sehingga apa? Sehingga karena dia tidak menyadari sebagai makhluk seperti itu. Maka apa? Ujung-ujungnya dia makan seperti makan binatang. Dalam surat 47, surat Muhammad. Ya. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan sebagaimana makannya binatang. Kemudian di dalam surat 45 disebutkan, kata mereka kalau kita pun mati, ya mati karena masa akhir kita sudah habis. Padahal sesungguhnya, kalau kita berbicara sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya berarti kita itu apa? Punya yang menciptakan. Siapakah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Berarti kita semuanya adalah apa? Harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Next, Kang Dinit. Ya. Nah, karena kita sebagai makhluk, maka makhluk ini memiliki beberapa sifat. Kita sebagai makhluk yang diciptakan, maka Allah telah menciptakan kita. Karena kita sebagai makhluk, Allah yang menciptakan, maka berarti makhluk itu memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama adalah alal fitrah. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki potensi kebaikan. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia, maka manusia itu punya potensi kebaikan. Maksudnya apa potensi kebaikan itu? Bahwa manusia itu, dia memiliki potensi kebaikan. Ya, makanya di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat 30, ayat ke-30, di dalam surat Ar-Rum, ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini
hafal surat Ar-Rum, tapi biasanya bukan ayat 30, ayatnya ayat 21. Karena ada di surat undangan gitu ya. Kan biasanya seperti itu. Di surat undangan, surat Ar-Rum ayat 21 ada. Nah, kalau ini di ayat ke-30, bagaimana Allah ketika menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu apa? Makhluk tapi ala fitrah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrat Allah, kata Allah dalam ayat ini. Sesuai dengan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Fitrat Allahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi, kalau kita melihat tentang ayat ini, bahwa kita ini sesungguhnya punya potensi. Manusia itu apa? Potensi diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala cenderung kepada kebaikan. Cenderung kita kepada kebaikan. Nah, bagaimana nanti bisa menjadi keburukan? Makanya inilah dalam hadis Nabi yang dikutip di sini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW. Rasul menyampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap jiwa, setiap pribadi, setiap bayi yang dilahirkan, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan baik. Maksudnya apa? Potensi untuk melakukan kebaikan. Maka lingkungannya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, akan menjadikan dia seorang Yahudi, au yunasiranihi, atau akan dia menjadikan seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau akan menjadikan dia orang Majusi. Artinya apa? Artinya bahwa fitrah manusia, kalau kita berbicara tentang itu, bahwa fitrah manusia memang berada dalam kebaikan. Makanya tadi kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitrat Allah, sesuai dengan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya betul kalau kata dalam hadis Nabi SAW, hadis lain mengatakan, ala wahadithukum bima haddatsanillahu fil kitab. Apakah kamu suka aku ceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab? Apa kata Rasulullah? Innallaha khalaqa Adam wa banihi hunafa'a muslimin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya yang cenderung kepada apa? Cenderung kepada hunafa, ya, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebenaran. Jadi kalau kita lihat di sini adalah betul-betul bahwa manusia itu apa? Berada dalam fitrah. Cenderung tadi kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Wa aqtahumul mala halalan la harama fihi. Allah memberikan harta yang halal, tidak ada yang haram di situ. Fa'ajalu mimma aqtahumullahu halalan wa harama. Ya. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Maka apa? Asalnya adalah manusia cinta kepada yang baik-baik. Maka lingkunganlah yang akan mengatakan itu. Nah, fitrah di sini apa? Alal fitrah. Maksudnya adalah manusia itu berada dalam fitrah keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang manusia, ya, sifat makhluk itu tadi yang pertama alal fitrah. Yang kedua adalah dhaifun. Yang kedua bahwa makhluk itu adalah manusia itu sebagai makhluk adalah lemah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lemah di sini adalah baik lemah secara akal, lemah juga secara azmu, tekad, ya. Lemah juga secara keimanan, lemah juga secara kesabaran. Kita sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Di situ ada godaan-godaan. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini terjadi dua potensi, potensi baik dan potensi buruk. Walaupun sesungguhnya kita itu potensi kita lebih cenderung kepada kebaikan. Cuman kadang lingkungan atau karena kelemahan atau karena godaan, itulah yang membuat orang menjadi apa? Menjadi dia tergoda kepada hal-hal tersebut. Makanya kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, selain manusia tadi lemah tadi secara azam, kemudian juga lemah juga secara keimanan, karena al-iman yazid wa yanqus, tapi ternyata manusia pun lemah secara fisik. Ya. Bagaimana kalau kita lihat sehingga Allah memberikan kebijakan? Karena kelemahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebijakan kepada kita sebagai umatnya apa? Dengan berbagai macam keringanan. Salah satunya di dalam Al-Quran, di dalam surat 4 ayat ke-28 disebutkan. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki memberikan keringanan kepadamu dalam bab syariat, dan Allah menciptakan kalian manusia dalam keadaan lemah. Ya, lemah tadi lemah secara fisik, lemah secara tekad, dan sebagainya. Makanya Allah memberikan keringanan kepada kita dalam konteks beribadah. Ya, ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, ini keringanan-keringanan ini tentu harus kita sadari bahwa kita manusia itu sebagai makhluk yang lemah. Fisik apalagi gitu ya. Ya kalau mungkin Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita mayoritas sudah punya anak atau minimal punya keponakan kalaupun belum punya anak. Bagaimana coba lihat bagaimana lemahnya manusia. Tetapi subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa keringanan kaitan dengan amal ibadah kita. Karena sifat makhluk itu pasti lemah. Yang ketiga adalah jahula. Manusia itu adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jahil itu bodoh. Maksudnya adalah inilah manusia. Jadi dalam keadaan bodoh maksudnya apa? Meskipun Allah menciptakan manusia lemah dan bodoh, tetapi Allah memberikan amanah. Apa amanah yang Allah berikan? Lihat di dalam surat 33, ya, di ayat ke-72. Surat Al-Ahzab ayat ke-72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung, fa abaina ayyahmilnaha. Maka semuanya menolak. Wa ashfaqna minha. Kemudian juga adalah tadi mereka. Kenapa? Karena mereka khawatir tidak bisa menjaga amanah ini. Wa hamalahal insan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah manusia mengambil beban itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana dzaluman jahula. Padahal manusia itu adalah makhluk, ya. Manusia itu adalah amat zalim dan amat bodoh. Nah, bukan berarti bodoh dalam konteks juga bodoh tidak tahu apapun. Tapi ya itulah manusia. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah mengemukakan amanah tugas ibadah pada langit dan bumi. Semuanya menolak. Kemudian diambillah oleh manusia ketika itu Nabi Adam. Padahal manusia itu adalah amat zalim terhadap dirinya sendiri. Disebabkan apa yang dipikulnya itu dan amat bodoh. Itu tidak mengerti apa yang dipikulnya itu. Nah, sehingga karena manusia menyanggupi ini, karena tawaran yang Allah berikan kepada ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Itu bedanya. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Kemudian yang terakhir adalah sifat makhluk itu adalah faqirun. Fakir itu maksudnya bukan fakir miskin yang kita pahami dalam konteks zakat. Fakirun di sini adalah fakirun di sini adalah fakir yang disebut di sini bahwa perlu pertolongan, memerlukan orang lain. Namanya makhluk. Nah, apalagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu kita makhluk ini memerlukan apa? Memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Al-Qur'an surat 35 surat Fatir ayat ke-15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian itu fakir, kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu wal ghaniyul hamid, sedangkan Allah itu adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi, kalau kita berbicara tentang manusia tidak memiliki apapun. Coba lihat, bayangkan. Sekaya-kayanya orang tetap butuh orang lain. Ya. Dalam konteks apapun. Ya. Apalagi di masa sulit seperti ini. Maka kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami. Bahwa kita itu sebagai makhluk yang lemah, kemudian juga bodoh, kemudian juga membutuhkan Allah, tapi ternyata apa? Tetapi kita potensi kebaikan kita itu ada. Makanya inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bahwa kita sebagai makhluk Allah yang lemah, yang bodoh, yang fakir, sangat butuh kepada Allah khususnya. Yang tentu juga kepada makhluk yang lain. Dan kita tetap berada dalam fitrah. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, kita adalah pertama makhlukun. Kita sebagai makhluk, orang yang diciptakan. Yang kedua, kaum muslimin kan Allah SWT, next, Kang Didit. Yang kedua adalah manusia itu adalah mukarramun. Manusia itu adalah pertama sebagai makhluk, yang kedua adalah mukarramun. Maksud mukarramun itu apa? Manusia itu adalah yang diciptakan. Ya. Manusia itu adalah yang diciptakan. Jadi kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang mukarramun, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan. Jadi sering saya sampaikan di beberapa tempat bahwa manusia itu bukan makhluk mulia, tapi manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya. Kita ini makhluk yang dimuliakan. Bisa lihat dalam surat 17. Surat 17 ini adalah surat Di surat ke-17 ini adalah surat Al-Isra, ya. Di ayat ke-70 Allah mengingatkan kita dalam ayat ini, ya, bahwa walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kalau kita berbicara tentang ini bahwa manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, kalau kita lihat di sini disebutkan dimuliakan, bukan mulia. Padahal ya, diciptakan dari benda yang sangat hina kalau kita berbicara tentang manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan. Jadi bukan makhluk yang mulia. Ya justru manusia makhluk yang hina. Kan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika berbicara tentang proses penciptaan manusia, ya. Ya kalau kita berbicara tentang proses penciptaan manusia, maka
kalau kita berbicara tentang proses penciptaan manusia, maka manusia itu adalah makhluk yang hina. Lihat di dalam Al-Quran, ketika berbicara di surat 32 ayat ke-8. Di ayat 77 ayat ke-20. Ketika Allah berbicara tentang manusia itu diciptakan apa? Mimma immahin. Dari air mani yang hina. Lihat di dalam surat 77. Mimma immahin. Jadi, kalau kita berbicara tentang ini, ya, maka manusia itu adalah berasal dari apa? Makhluk yang hina. Karena makhluk yang hina ini, tapi Allah memuliakan kita semuanya. Nah, makanya dengan kemuliaan inilah, kita semuanya ya harus melaksanakan berbagai macam kebaikan. Kemudian kalau kita lihat di sini walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Maksud di sini adalah Allah memuliakan kita padahal kita lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Kita ini sangat lemah, tidak tahu apapun. Makanya kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui apapun, kira-kira apa yang mau kita banggakan? Lihat dalam surat 16 ya, di ayat ke-78. Di dalam surat ini kan, ketika Allah bercerita tentang manusia, Allah bercerita tentang manusia, bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke muka bumi ini apa? Dia tidak memiliki apa-apa. Tadi kembali kepada surat 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Tetapi apa? Tetapi asal manusia itu adalah asal manusia itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami bahwa manusia itu adalah sekali lagi mukarram. Jadi bukan yang mulia, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next kan gitu. Nah, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia? Ada 3. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia itu melalui 3. Yang pertama adalah nafkhur ruh. Ditiupkan ruh. Bisa lihat di dalam surat 32 ayat ke-9. Dia surat 32 ayat ke-9. Itu dia surat As-Sajdah ayat ke-9. Surat ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Ya, di sholat subuh. Jadi di sholat subuh kita dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah. Dan di beberapa tempat suka salah paham, bukan membaca ayat sajdah, tapi membaca surat As-Sajdah. Nah, di dalam surat As-Sajdah ini disebutkan summa sawwahu. Kemudian dia menyempurnakan. Wa nafakha fihi ruh. Ya, wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya. Meniupkan di dalam ruhnya tersebut, ciptanya tersebut. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah jadikan ya, dari ruh tersebut adalah penglihatan, pendengaran, kemudian juga hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi malaikat hanya ruh saja. Kalau kita berbicara tentang malaikat, malaikat itu hanya ditiupkan ruh. Tapi manusia ternyata ya, diberikan ruh, kemudian juga diberikan akal. Bedanya, coba lihat kalau binatang. Binatang dan tumbuhan tidak diberikan ruh. Inilah tadi kalau kita berbicara tentang manusia. Ada ruh, ada akal, ada jasad. Yang mana ruh ini adalah memiliki al-azmu, memiliki tekad yang kuat. Sehingga pantas kalau manusia itu adalah diberikan kemuliaan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa manusia itu adalah diberikan kemuliaan? Karena yang kedua adalah kemuliaan yang diberikan itu adalah diberikan keistimewaan. Yaitu al-imtiyazat. Apa imtiyazat yang Allah berikan kepada manusia? Imtiyazatnya itu adalah, diantaranya kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra di ayat ke-70 tadi yang disampaikan, bahwa walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Jadi Allah mengangkut di daratan dan di lautan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, menaklukkan daratan dan lautan buat manusia. Kita bisa berjalan di darat dan kita pun bisa berjalan di laut. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan apa? Allah memberikan al-imtiyazat. Jadi imtiyazatnya adalah apa? Musakhkharun lahu. Maka apa? Maka al-imtiyazat tersebut adalah ditundukkan buat manusia itu apa? Apa yang ditundukkan? Ditundukkan tadi adalah diberikan kendaraan, laut, dan sebagainya. Ini adalah al-imtiyazat, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat ini adalah warzaqnahum minat thayyibat. Yang kedua, diberikan rizki dari makanan yang beraneka ragam dan itu baik buat manusia. Ini jelas gitu ya. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan ini, Allah memberikan kemuliaan dengan apa? Tadi Allah memberikan rizki warzaqnahum minat thayyibat. Ini dalam surat Al-Isra ayat ke-70.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang lain. Artinya Allah memberikan kelebihan kepada kita. Makanya tadi, ya. Ya, kalau kita berbicara tentang apa? Tentang manusia tadi, ya. Kita berbicara tentang manusia. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia ini. Makanya sekali adalah kita harus harus memahami tentang ini. Kemudian yang terakhir adalah musakhkharun lahu. Maka alam semesta ini ditundukkan untuk manusia. Makanya kalau kita naik kendaraan, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kan doa naik kendaraan. Di surat 43 di ayat ke-13 dan 14. Ini menunjukkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan. Ini adalah kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, jadi subhanallah gitu. Inilah ketika kita berbicara tentang apa? Tentang manusia ini. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang mukarramun. Manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang mukarramun, dimuliakan dengan tiga hal tadi. Maka berikutnya adalah yang keempat adalah manusia itu adalah mukallafun. Manusia itu diberikan beban. Karena kita dimuliakan, kita pun diberikan beban dan tanggung jawab. Beban kita itu dua. Satu adalah al-ibadah. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat 51, surat Ad-Dariyat, ayat 56. Disebutkan kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Tentang tugas manusia. Jadi tugas kita adalah dengan beribadah. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang ibadah dengan makna yang luas. Mungkin nanti kita bahas ya ketika nanti pembahasan tentang hakikatul ibadah. Jadi ketika kita membahas tentang hakikat ibadah, itu bahwa kalau kita berbicara tentang ibadah itu sangat luas. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kaitan dengan bab ibadah ini, kata beliau, apakah yang dimaksud dengan ibadah? Kata beliau, ibadah itu adalah qaulun wa fi'lun. Setiap ucapan dan perbuatan. Yuhibbuhullah wa yardah. Yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ibadah itu setiap perkataan, ya, dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berbicara tentang ibadah ini, bahwa ibadah ini adalah betul-betul bahwa manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, bebannya kenapa? Karena kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam yang kedua, ya. Tadi yang kedua adalah disebutkan sebelumnya Kang Dindin masih belum. Nah, yang kedua ada next. Nah, udah ini. Nah, lanjut Kang Dindin. Lanjut satu lagi. Nah, udah, sip. Ini yang kedua adalah khalifat. Sebelumnya Kang Dindin kalau kelewat. Nah, ini udah. Khilafah, yaitu adalah yang kedua adalah beban kita adalah khilafah. Khilafah di sini adalah memakmurkan bumi ini. Ini adalah tugas kita sebagai manusia. Bahwa tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana kita disuruh untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat ke-30. Ya kan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 itu, bahwa Allah menciptakan manusia itu apa? Khalifah. Untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka ini adalah apa khalifah di sini? Khalifah di sini maksudnya adalah untuk memakmurkan bumi ini. Makanya ini adalah beban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tetapi kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun beban ini adalah sangat berat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikutnya next ya. Kalau kita lihat di sini adalah berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mukhayyar. Manusia itu adalah diberikan pilihan. Ya. Manusia itu diberikan pilihan. Maka pilihannya apa? Pilihannya dua. Yang pertama adalah pilihannya mau beriman silakan. Mau kafir juga silakan. Lihat di dalam surat 76, di dalam surat 90 ayat ke-10 ya. Wa hadainahun najdain. Ya, sungguh kami telah memberikan kepada manusia itu menunjukkan dua jalan. Kalau dalam surat 76, surat Al-Insan, ya,
Ini apa? Kalau dalam surat Al-Insan ayat ketiga, inna hadainahu sabila. Ya, sungguh kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Kata Allah, imma syakiran wa imma kafura. Dia mau bersyukur, mangga. Mau kafir juga mangga. Ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan apa akal, maka kita disuruh untuk memilih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kalau dalam surat At-Taghabun ayat keempat, jadi dalam surat 64, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang telah menciptakan kamu, ada di antara kamu ada yang kafir, ada juga ada yang mukmin. Ini adalah, kemudian ini dalam surat 18 ayat 29. Ya, di dalam surat 18 ini adalah surat Al-Kahfi yang disunahkan kita baca setiap hari Jumat. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Dan falyakfur. Katakan, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kalau kamu beriman silakan, ya kafir juga silakan. Dan bagi Allah mah tidak ada yang rugi. Kamu beriman ya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah kekuasaan Allah. Ketika kita kafir pun, ya, ketika kafir pun, maka bagi Allah mah tidak akan bertambah kekuasaan. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara tentang hakikat manusia ini, bahwa apa? Manusia itu betul-betul mukhayyarun. Diberikan dua pilihan. Pilihan itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik, potensi buruk, silakan. Tapi makanya yang terakhir, ya Kang Didin, ya, selain terakhir, ya, akan tetapi dari ini semuanya, ya, dari ini semuanya, walaupun tadi kita diberikan pilihan tersebut, maka apa? Maka kita tuh mujizat. Mujizat itu apa? Bahwa setelah kita tahu bahwa manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tuh mujizatun. Kita itu adalah akan mendapatkan balasan. Ya, ini konsekuensinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat dalam surat 98. Ya. Di dalam surat 98 ayat ke-7. Ya. Surat 98 ayat ke-7 kan disebutkan dalam ayat itu. Balasan bagi orang yang beriman adalah surga. Sedangkan balasan bagi orang yang kafir adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan saja itu tinggal memilih. Ya. Kalau kita mau masuk surga, ya berarti perbuatan yang harus kita lakukan adalah kebaikan. Tapi neraka bagi orang yang kafir. Ya. Itu banyak ya dalam ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang itu. Ya contohnya di dalam surat Al-Lail, dalam surat Al-Lail gitu. Ketika berbicara tentang qad aflaha man zakkaha dan seterusnya. Surat Asy-Syams, semuanya berbicara tentang bahwa kita tuh mujizat. Kita tuh akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran, kita lihat di dalam surat As-Sajdah. Ya, surat ke-32, di ayat ke-19. Kata Allah, ammal ladina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang-orang beriman dan mengamalkan amal soleh, falahum jannatul ma'wa. Maka bagi mereka adalah surga, ya, tempat kediaman mereka. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini dalam surat surat As-Sajdah ayat 19 ini Allah mengungkapkan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, maka balasannya apa? Surga. Nuzulam bima kanu ya'malun. Di sini disebutkan sebagai pahala terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam surat Surat ke-32, surat As-Sajdah ayat ke-20, wa ammal ladina fasaqu. Adapun orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang kafir, fama'wahumun nar, maka tempat kembalinya itu adalah api neraka. Jadi tempat kembali bagi orang-orang yang kafir itu adalah tempat neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap mereka punya keinginan untuk keluar dari neraka tersebut. Jadi setiap mereka punya keinginan, ketika itu mereka ingin keluar dari api neraka, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'idu fiha. Maka mereka akan dikembalikan. Jadi ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, setiap mereka ingin keluar dari api neraka tersebut, wa'idu fiha. Maka mereka itu akan dikembalikan kembali ke dalam api neraka tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka dikembalikan kepada api neraka tersebut, waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril lati kuntum bihi tukadzibun. Maka rasakanlah siksa neraka yang dulu kamu dustakan. Makanya naudzubillahi min dzalik, ketika kita berbicara tentang ini. Bahkan kaitan dengan amal soleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dapat pahala,
dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita setelah kita tahu bagaimana inilah manusia. Inilah manusia bahwa sebagai apa? Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan diberikan balasan. Nah, tinggal adalah pilihan buat kita semuanya. Kita mau milih yang mana? Itu aja. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama. Dan kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita berbicara tentang tadi adalah hakikat manusia seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tokoh. Kita Allah Subhanahu wa taala tadi kan untuk apa? Untuk melengkapi ini karena kita nanti akan diberikan beban yang begitu besar tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tokotul insan, potensi manusia. Jadi potensi manusia itu adalah diberikan diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, dan diberikan hati. Sehingga dengan itu semuanya, maka apa? Dengan itu semuanya manusia semuanya memiliki al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tapi tanggung jawab ini tenang. Balasannya adalah di akhirat dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surat di dalam surat At-Takwir, kan ketika berbicara tentang hari kiamat gitu ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat, kemudian wa idzal jibalu suyirat, kemudian wa idzal wuhusyu husyirat. Nah, para ulama mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat. Ini kan berbicara tentang binatang. Nah, binatang itu disebutkan dalam ayat ini wa idzal wuhusyu husyirat. Maka binatang yang binatang yang bertanduk, binatang buas itu, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Dan mereka akan diminta pertanggungjawaban hanya apa? Ketika dia pernah mencelakai binatang yang lain, cuman diadukan, udah selesai. Beda dengan manusia. Wa idzal wuhusyu husyirat. Artinya apa? Kalau kita melihat di sini, memang manusia itu telah diberikan potensi yang begitu besar. Nah, potensi ini ya jangan sampai kita sia-siakan. Apa potensinya? Ya, potensinya itu adalah penglihatan, pendengaran, dan hati kita. Yang tadi sudah disampaikan. Bahwa inilah kelebihan manusia. Karena ini kelebihan, maka mas'uliyah kita diberikan tanggung jawab. Maka kita diberikan beban. Itu bebannya adalah al-amanah tersebut. Amanahnya adalah di muka bumi tadi. Nah, hendaklah kita semuanya menjadi orang-orang yang amanah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khianat. Yang kalau kita khianat tadi, kita akan mujzaunnya adalah buruk. Akan diberikan seperti neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ya. Perumpamaan ini tentang siapa? Tentang orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam bahasa sederhana. Orang-orang yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amanah tersebut tidak digunakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ulaika kal an'am. Mereka tidak diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan itu. Kalau binatang itu adalah binatang itu dia hanya melakukan pelanggaran hanya itu saja. Tapi kalau manusia kan melakukan pelanggaran karena dia punya akal dan sebagainya, segala akan dilakukan. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan walaqad darana li jahannam katsiran minal insi wal jin. Sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan diri itu jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sudah dikasih hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dikasih mata tidak digunakan. Walahum adanul la yasma'una biha. Dikasih dikasih pendengaran juga tidak digunakan. Kata Allah ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kalau kita khianat, maka kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kita sudah diberikan akal tapi tidak digunakan. Kata Allah ulaika kal an'am. Bahkan kata Allah naudzubillah min dzalik. Ya, di dalam Al-Qur'an ya, bahwa orang-orang yang tidak menggunakan akalnya tadi, potensi tersebut. Karena tadi manusia yang mukarramun, yang dimuliakan itu dengan berbagai macam kelebihan, imtiyazat dan al-fadha'il, dengan keutamaan. Maka kata Allah ketika tidak bisa menggunakan, maka apa? Famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan itu adalah seperti perumpamaan anjing. In tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia cenderung kaitan ketika dia seperti anjing itu. Kenapa? Maka perumpamaan itu seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan ya lidahnya, dan jika kamu membiarkan, dia mengulurkan lidahnya juga. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perumpamaan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas. Maka berikanlah kisah tersebut. Ini apa? Kalau kita berbicara tentang apa? Tentang bahwa sekali lagi adalah manusia tadi, adalah mujzaun. Kemudian kata Allah seperti kal-qirdi, bahkan naudzubillah min dzalik. Ketika dia tidak bisa mengoptimalkan, kata Allah seperti monyet, bahkan kal-khinzir seperti babi. Ya.
Ini disebutkan di dalam surat 5 ayat ke-60. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatun indallah. Masubatan indallah. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah. Apa kata Allah? Man la'anahullahu ghadiba alaihi. Siapa yang dilaknat oleh Allah, kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Kemudian juga adalah wa'abadat taghut. Ini menunjukkan kehinaan tersebut. Ini lebih hina, naudzubillahi min dzalik, ketika kita berbicara tentang ini. Kemudian kata Allah dalam ayat lain bahwa orang-orang seperti ini, ya bukan hanya seperti itu saja, tapi juga adalah orang-orang seperti ini adalah kal khinzir. Kemudian kal khasyab, seperti kayu yang tidak ada gunanya, ya. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, Kang ini di slide kedua, mungkin ke atas lagi, paling atas. Ya. Sebagai kesimpulan dari kajian ini, mungkin kita buka sesi tanya jawab, ya. Tadi juga sudah ada yang beberapa yang bertanya di chat, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kesimpulannya adalah hakikatul insan. Kita hakikat manusia itu apa? Pertama adalah makhluk. Manusia sebagai makhluk. Nah, makhluk ini adalah tadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kaitan dengan makhluk. Pertama adalah alal fitrah, kita berada dalam kebaikan. Kemudian dhaifun, tapi juga adalah lemah. Jahilun, kita adalah bodoh. Dan kemudian fakirun, fakir itu maksudnya apa? Kita selalu butuh. Ya wabil khusus adalah kita butuh kepada Allah. Kemudian walaupun seperti ini kita makhluk, tapi mukarramun. Karena makhluk ini banyak. Ya, ada manusia, ada malaikat, dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara tentang makhluk ini adalah makhluk yang mukarramun. Makhluk yang dimuliakan dengan apa? Nafkhur ruh. Ditiupkan kepada kita ruh. Kemudian imtiyazat, diberikan beberapa macam kelebihan. Kemudian adalah yuskharu lahul kaun. Kemudian alam dunia ini ditundukkan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan kita dimuliakan. Kemudian mukallafun. Kita ini adalah diberikan beban. Bebannya adalah ibadah dan khilafah. Maksudnya apa? Ibadah dan untuk memakmurkan bumi. Dan itu pun bagian daripada ibadah. Kemudian mukhayyarun. Kita ini diberikan pilihan buat kita. Karena kita diberikan beban, ibadah dan khilafah, memakmurkan bumi, maka pilihan kita adalah mau beriman atau kafir. Tetapi ketika pilihan itu, maka ada konsekuensi yang harus kita miliki. Konsekuensinya adalah mujziyun, kita akan diberikan balasan. Apakah kita termasuk ahlul jannah, ahli surga, ataupun naudzubillahi min dzalik, ya. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan itu, naudzubillahi min dzalik, kita menjadi ahlun nar, menjadi ahli neraka.